Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok khususnya komoditi dapur ibu rumah tangga terus meroket. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah kini di angka Rp90.000 per kilogramnya, yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting per tanggal 10 Februari 2026 mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram yang sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya. Sementara sayur mayur seperti kacang panjang yang sebelumnya Rp12.000 per kilo kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya dan 3 hari sebelumnya tembus di angka Rp25.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, harga tomat dan timun pun ikut naik. Yang sebelumnya dibanderol Rp8.000 per kilogram, kini di angka Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan buncis yang sebelumnya di angka Rp13.000 per kilogram, harga ini sempat menyentuh Rp25.000 per kilogram. Di hari Minggu lalu, namun hari ini turun menjadi Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan bawang masih stabil. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditas ini sangat memberatkan para pembeli, pelanggan seperti ibu rumah tangga yang membeli secara eceran hanya mendapatkan sedikit dan itu tidak mencukupi untuk masak satu hari. Tak hanya itu, pedagang makanan yang menggunakan cabai dan sayur mayur pun harus mensiasati pembelian. Biasa mereka beli 1 kilo, kini membeli setengah kilogram untuk memenuhi dagangannya seperti pecel lele. Sebelumnya kalau kemarin 50, 60 ya. Sekarang udah 90.000 aja. Ya baru semingguan lah. Baru semingguan. Cabai merah keriting baru ada kenaikan hari ini 45.000. 45.000. Kalau kemarin 35, 40. Iya. Di tomat juga ada harga kenaikan ya. Biasa standar kan kita jual 8.000. Sekarang 15.000, 13.000 per kilo. Pembeli pun mengeluh dengan kenaikan harga cabai. Menurutnya harga cabai hingga Rp100.000 per kilogramnya sangat menyulitkan warga. Pasalnya beli cabai dengan cara ecer hanya bisa masak 1 kali. Rp1.000 per kilo. Kalau buat kayak rakyat kita begini yang keberatan ya Pak ya. Pengennya ya diturunin lagi harganya. Biasanya berapa sih Ibu beli? Cabai ngeteng aja. Ngeteng aja. Berapa biasa beli? Rp10.000. Rp10.000. Itu hitungan jari atau gimana? Dikit atau gimana? Dikit banget. Cuma sekali masak. Sekali masak ya. Ya, harga sayuran murah. Harga-harganya Turunin ya. Oke. Bawang. Itu Pak. Pusing mikirin ekonominya deh. Oh gitu. Sementara itu, para pembeli yang didominasi oleh ibu rumah tangga merasa keberatan atas kenaikan harga bahan pokok di tiap perayaan hari besar. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian bahan pokok untuk konsumsi sehari-hari. Warga berharap kondisi yang terus terulang setiap tahunnya ini bisa diatasi. Diharapkan pemerintah melalui pihak terkait turun ke lapangan guna menstabilkan harga komoditas pangan. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Baik pemirsa Berita Nasional TV, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun 2025-2026 yang dimana rapat kali ini dihadiri sekitar 292 anggota dari total 579 anggota, dan rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal, dan di mana agenda utama dalam rapat paripurna kali ini mencakup laporan dan pengambilan keputusan terhadap sejumlah posisi strategis di lembaga negara. Salah satunya juga ada dari laporan Komisi 8 DPR RI terkait pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dari unsur masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, di mana keputusan kali ini DPR RI resmi mengesahkan 8 calon anggota Badan Amil Zakat Nasional Basnas dari unsur masyarakat. Selain itu juga pemirsa dari Komisi 9 DPR RI juga menyampaikan laporan hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana seluruh anggota DPR RI secara bulat menyetujui pengesahan
anggota Dewas BPJS yang telah diajukan. Dan selain itu juga pemirsa, rapat paripurna kali ini juga membahas dari Komisi 11 DPR RI mengenai hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau BSLPS dari sisa masa jabatan periode 2023 hingga 2028 dan kembali dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan rapat paripurna kali ini secara resmi menetapkan calon terpilih sebagai anggota Badan Supervisi LPS. Dari Gedung DPR RI, Lydia Junita Kadagung, Berita Nasional TV melaporkan. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.